Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Maharto Agustin dari kelas 2 Ekonomi Syariah B, nomor absen 12 dengan NIM 4010045. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar manajemen mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Pada pertemuan pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen menurut Handoko adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah staffing atau penyusunan, dan yang keempat ya directing atau pengarahan, yang kelima yaitu tentang controlling atau pengawasan. Kemudian yang kedua yaitu tentang sejarah pengembangan manajemen. Teori pemikiran ilmu manajemen ada 3, yaitu yang pertama teori manajemen klasik, melihat organisasi sebagai sebuah mesin dan manusia adalah sebuah bensin atau komponen yang mendukung gerakan dari mesin agar dapat bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu adalah teori manajemen perspektif perilaku, yaitu pentingnya manajemen memahami peran dan fungsi manusia dalam organisasi secara utuh. Dan yang ketiga yaitu teori manajemen kontemporer, yaitu mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Selanjutnya adalah tentang teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan, mengamalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan yang jelas. Unsur pembentuk organisasi yaitu terdiri dari sekelompok orang, memiliki tujuan yang jelas, adanya kerjasama, memiliki peraturan, memiliki tempat yang dapat digunakan untuk berkumpul, dan yang keenam yaitu memiliki modal. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama yaitu organisasi garis. Organisasi garis adalah organisasi yang dimana pelimpahan wewenang langsung sepenuhnya kepada bawahannya. Kemudian yang kedua yaitu organisasi staf. Organisasi staf adalah organisasi di mana pelimpahan wewenang secara vertikal dari seorang atasan atau pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Dan yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Organisasi yang dimana kekuasaan pemimpin dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawah. Manajer dalam kegiatan manajemen. Proses manajemen adalah proses daur ulang dari beberapa kegiatan yang dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan proses pengendalian. Peran dan fungsi manajer dalam organisasi. Yang pertama yaitu membuat penugasan kerja, dan yang kedua yaitu memberi pengarahan atau instruksi, yang ketiga yaitu melakukan tindak lanjut, yang keempat memberi bantuan atau dukungan, dan yang kelima yaitu pemecahan masalah, yaitu tentang perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses memutuskan apa yang akan dilakukan atau dikejar selama waktu yang telah ditentukan dan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yaitu jenis-jenis perencanaan. Yang pertama yaitu strategi atau jangka panjang. Perencanaan utama untuk mencapai tujuan menjadi market leader di skala internasional.
Kemudian taktis atau jangka menengah, dikenal di kalangan nasional. Setiap tahun ada inovasi, profit produk, dan meningkatkan perluasan outlet. Kemudian yang ketiga yaitu tentang operasional atau jangka pendek, melakukan promosi, mengadakan giveaway, dan mengadakan pameran atau event. Tentang pengorganisasian atau organizing. Definisi dari organizing adalah bentuk perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pentingnya organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi, koordinasi, klasifikasi wewenang. Yang keempat, pekerjaan yang baik. Yang kelima, administrasi yang efektif. Dan yang keenam, pertumbuhan. Yang ketujuh yaitu tentang cakupan perubahan baru. Komponen organisasi. Yang pertama yaitu pegawai atau employer. Yang ketiga yaitu pekerjaan atau work. Yang ketiga yaitu hubungan atau relationship. Dan yang keempat yaitu tentang lingkungan atau environment. Pertemuan ketujuh yaitu tentang penyusunan atau staffing. Penyusunan adalah kegiatan merekrut tenaga kerja untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Hubungan organisasi dan staffing. Yang pertama yaitu untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu penetapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan dalam organisasi. Pertemuan ke-8 yaitu tentang pengarahan atau directing. Pengarahan adalah kegiatan memberikan arahan agar seluruh tim dan sumber daya dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari pengarahan yaitu memberikan stimulus agar perintah atau tugas dari atasan dapat dilaksanakan oleh individu yang memiliki tanggung jawab terkait bawahannya. Perintah dapat dilakukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Pertemuan ke-9 yaitu tentang pengawasan atau controlling. Definisi dari pengawasan atau controlling adalah proses menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Tujuan dari pengawasan adalah memberikan jaminan ketetapan atau proses pelaksanaan tugas sesuai dengan yang dibuat berdasarkan kebijakan dan penetapan proses pengawasan. Yang pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pada pertemuan 10 yaitu tentang motivasi dalam organisasi. Definisi dari motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu teori motivasi Maslow, yaitu tindakan organisme ditentukan oleh kebutuhannya. Yang kedua, teori Douglas McGregor menyatakan dua filsafat manajemen yang diterapkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, teori Frederick Herzberg adalah mendorong orang untuk bekerja dengan baik. Kemudian yang keempat, teori Daud McGregor adalah orang yang mempunyai kebutuhan untuk keberhasilan. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah bimbingan atau tuntutan. Secara terminologi, kepemimpinan berarti usaha untuk mempengaruhi antar perorangan lewat komunikasi untuk mencapai tujuan yang jelas.
Tipe-tipe kepemimpinan yang pertama yaitu karismatik. Seseorang yang memiliki penampilan, citra, dan kewibawaan serta kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu tipe transaksional, memiliki peran saling memahami personal, perilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya saja. Kemudian transformatif, pemimpin yang mampu menciptakan perubahan, visioner, kreatif, adaptif, dan inovatif. Kemudian karakter dari pemimpin. Yang pertama yaitu mendengarkan keluh kesah dari karyawannya. Kemudian yang kedua mentor, berbagi pengalaman kepada orang lain atau karyawannya. Yang ketiga memberikan karyawan otonomi atau kepercayaan untuk membuat keputusan mereka sendiri. Yang keempat yaitu memimpin dengan memberikan contoh yang benar. Dan yang kelima menjadi dukungan dan memotivasi kepada karyawannya. Komunikasi dalam organisasi. Definisi komunikasi adalah proses penciptaan dan saling tukar-menukar pesan dalam suatu jaringan atau hubungan. Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Kemudian jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal dan informal. Yang kedua komunikasi terarah. Yang ketiga komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat yaitu komunikasi lisan dan tertulis. Pengambilan keputusan. Definisi dari pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam menentukan hasil untuk memecahkan suatu masalah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan yang tepat terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika pengambilan keputusan salah, maka akan berdampak buruk pada roda organisasi. Kemudian teori-teori pengambilan keputusan. Teori yang pertama yaitu teori rasional komprehensif. Yang kedua tentang teori inkremental. Yang ketiga teori pengamatan terpadu. Kemudian metode pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua pendapat ahli. Yang ketiga kewenangan setelah diskusi. Dan yang keempat adalah kesepakatan. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14 yaitu tentang hubungan antar bidang manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Proses bagaimana organisasi mencapai dan menempatkan orang yang tepat untuk setiap bagian yang ada pada organisasi tersebut, baik mencakup perekrutan, pengembangan, motivasi, hingga evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu tentang manajemen keuangan. Pengelolaan dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi secara efektif ataupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi dan pembelanjaan secara efisien. Kemudian manajemen operasi, proses pengelolaan keseluruhan sumber perusahaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat yaitu tentang manajemen pemasaran, proses dalam memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasi nilai pelanggan yang unggul. Sekian pemaparan materi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.